Bismillahirrahmanirrahim. Dengan adanya asma pada Sayyidina Mikail, maka itu hujan bisa turun nggak? Itu ada nama Allah di jidatnya. Dengan itu dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di jidat kita ada asma Allah belum? Nggak perlu di jidat. Jidat kita kolbu kita. Di kolbu sudah ada nama Allah belum? Maka jika lisan antum berbicara meminta muwafaqah dia dengan kolbu, itu yang disebut mustajab. Jadi kapan mustajab itu? Jika lisan seiringan dengan kolbu, namanya yakin. Karena berdoa, minta itu kepada yang hidup atau yang mati? Hidup. Hadir atau gaib? Nah, saat lisan sesuai dengan kolbu, kita merasakan bahwa yang punya nama hadir. Allah dekat atau jauh? Tapi kenapa nggak berasa? Karena namanya belum masuk. Kita nih sama orang, dia orang besar, orang hebat, tapi karena nggak tahu namanya, kita udah duduk, udah langkahin dia, udah jalan depannya, kadang-kadang kita colek-colek, tahu-tahu dia orang besar. Pernah nggak kejadian begitu? Sering ya? Karena nggak tahu nama. Maka al-ism itu uluwun wa manzilatun wa wasmun wa alamatun. Ya. Dalam bahasa Arab, nama itu bukan sekedar nama. Nama itu penting. Nama itu yang buat Jibril jadi Jibril. Ya. Laulal asma, ya, ma rafa Allah Sayyidina Jibril. Laulal asma ma faddala Allahu Adam ala jami'i khalqi. Jadi kalau bukan karena asma itu, Nabi Adam nggak akan lebih spesial daripada iblis, daripada malaikat. Ilmunya Adam apa? Nabi Allah Adam. Ilmu asma. Malaikat punya ilmu itu nggak? Dikasih sama satu. Malaikat ini 2, malaikat ini 3, 4 gitu ya. Nabi Muhammad SAW, saya sudah jelaskan di pekan lalu ya, tapi nggak semua itu kelas spesial waktu itu ya. Udah pada pulang, pada ada yang nanya. Ketika beliau mengatakan kuntu nabiyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Adam masih antara tanah dan air, arti belum jadi. Beliau udah jadi nabi. Kapan itu? Itu yang disebut marhalah Ahmadiyah. Beliau disebut dengan Ahmad. Jadi ketika beliau mengatakan kuntu nabiyan, itulah Ahmad. Ya, di mana itu? Itulah azaliyah. Ahmad itu masih azali. Tapi kalau Ahad qadim. Nah, ini perbedaan ahli kalam dengan ahli tasawuf. Ahli kalam kadang main babat aja, azali qadim disamain, beda. Ya. Azali beda dengan qadim. Qadim itu Allah sendiri dengan sifatnya. Itu belum dizahirkan. Ketika Allah zahirkan, ya, maka yang mengenal nama asma itu bernamalah Ahmad. Itu. Yang mengenal Ahad itu ya Ahmad. Maka ialah nabi pertama. Kuntu nabiyan, akulah nabi. Adam belum dicipta. Ini lagi penegasan. Bahkan Jibril belum dicipta. Berarti lebih dahulu siapa? Nabi Yuna, Nur Nabi kita. Bahkan sebelum Nur malah, Ahmad. Jadi ini kajian bukan kajian Nur Muhammad, tapi kajian Ahmad. Maka Ahmad itu apa sebenarnya? Ahmad itulah yang disebut Ruhullah. Hembusannya Allah. Dari Ahmad itu nanti semua Nabi itu ada. Ya. Karena Nabiullah Isa nggak punya ayah, maka langsung ke sana nisbatnya. Jadi sebenarnya Nabi Isa itu Isa bin Ahmad. Itulah Ahmad itu nama lainnya Ruhullah. Kalau sudah menjadi Nur, muncullah kalimah itulah Nur Muhammad. Maka Ruhullah wa kalimatuh. Ruhullah wa kalimatullah. Ruh Allah dan kalimat Allah. Kalau bahasa orang Yunani, bahasa Latin ya, logos. Logos itu artinya kalimah. Udah ada kalimahnya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azalan ya. Wa hadisan ya. Begitu ya Musa bahasa Arabnya. Jadi teman-teman, kita nggak perlu pakai hadis-hadis palsu untuk mengisbat Nur Muhammad. Nggak perlu pakai hadis palsu. Laula kama khalaqtul aflaq. Jadi kita udah tahu lah. Itu dari masa bahla kita udah tahu itu hadis palsu. Ya. Ini Sidi Musa udah hafal. Semua hadis palsu itu dia hafal dia. Ngaji pakai itu dulu. Ya. Kita nggak pakai hadis itu. Tapi kenapa muncul kitab-kitab seperti tadi kayak Daqaiqul Akhbar, kitab Risalah Nur Muhammad? Karena dulu ada 2 aliran di kalangan ulama. Ada ulama yang kalau mereka hadis mesti pakai ilmu hadis. Ada yang enggak. Ada yang pakai riwayat ilham. Nah, kita karena belajar hadis, kita menghormati disiplin ilmu hadis, maka kita tidak sebut itu hadis. Yang hadis yang mana? Kalamullah Ta'ala kepada Sayyidina Adam, riwayat Imam Hakim, dan beliau mensahihkan. Ya, jadi hasbuna, ya, cukuplah bagi kita tasahih dari Imam siapa? Al-Hakim. Itu sebabnya
itu orang-orang yang dari dulu karomiyah, ya, musyabbiha, mujassima, mutatarrifa, itu nggak suka sama Al-Hakim. Dicarilah kesalahannya, dianggap Syiah lah, si B ya, atau serius amat sih, biasa aja kali. Dianggap macam-macam itu siapa Imam Al-Hakim. Imam Hakim ini siapa? Al-Hakim itu gurunya berapa orang? Ya, gurunya hampir-hampir bahkan lebih banyak daripada imam yang lain. Ya, ada riwayatnya 2.000, ada riwayatnya 4.000, nggak tahu itu mana yang benar yang sah itu. Imam Bukhari aja cuma sempat karena umurnya cuma segitu ya 1.700 yang tertulis, yang masuk ke dalam daftar namanya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hakim lebih dahsyat lagi. Hakim inilah yang nyetak generasi guru-gurunya Bukhari, guru-gurunya Ghazali, seperti Imam Al-Kushairi, Al-Baihaqi, Al-Juwaini Al-Kabir. Juwaini Al-Kabir ayahnya Abul Ma'ali. Kan Imam Ghazali ngajinya sama Abul Ma'ali. Abul Ma'ali ngajinya sama Abu Muhammad Al-Juwaini. Nah, itu mereka generasi murid-murid siapa? Al-Hakim. Nah, Imam Hakim meriwayatkan satu riwayat bahwa Nabi Adam setelah dicipta, itu Allah bertanya kepada Sayyidina Adam. Ini saya ulang lagi riwayatnya, supaya antum jangan lupa ini riwayat. Cuma ini satu-satunya yang sahih. Soalnya cuma ini doang yang sahih ya. Ya Adam, ya. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Kalau bukan karena sosok Muhammad, sudah dikasih nama Muhammad. Nah, itu namanya Nur. Kenapa nggak disebut Ahmad? Karena Ahmad azali, sekarang sudah ada alam. Berarti sudah hadis, sudah alam baru. Alam kan baru. Al-alam hadisun. Alam itu baru bukan? Ya. Rabbul alamin. Allah itu Rabb, Qadim. Alam itu hadis baru. Dicipta. Jadi kalau kita sebut baru artinya dicipta. Dia bermula, sedangkan Qadim tidak bermula. Taib. Laula Muhammad ma khalaqtuka. Jadi Allah itu nanya, Dam, kira-kira gitu ya. Kalau Allah itu kan akrab sekali sama para nabi. Oh, akrab sekali. Dan itu bahasanya kayak orang temenan. Maka Nabi Ibrahim bernama Al-Khalil. Nah, Nabi Adam ini kan manusia yang diangkat jadi nabi pertama di surga. Tuh, canggih tuh di surga loh angkatnya. Adam, tahukah kamu? Yang kamu jadiin nama untuk maharmu, karena beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad, baru sah menikahi siapa? Sayyidatuna Hawa. Maharnya apa? Kalau nggak antum nggak jadi orang sekarang. Nggak ada kita. Kalau nggak ada solawatnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad, kita nggak ada. Canggih nggak tuh? Dahsyat nggak nih nama Nabi Muhammad? Jadi dengan solawat sebenarnya sah nikah. Aku bersolawat dengan mahar. Aku nikah dengan gimana? Musa lupa. Musa yang mau nikah soalnya. Saya udah lama ya, udah berapa tahun? Ya udah 11 tahun yang lalu ya. Jadi udah lupa. Kayaknya nyuruh lagi nih si Musa ini ya. Aku terima menikahkannya dengan mahar 1.000 sholawat, boleh aja tuh. Karena Nabi pernah menikahkan orang dengan Al-Quran. Ya, zawajtukaha ya, bima ma'aka minal Quran. Atau bisyai'in, ya, bima ma'aka minal Quran. Kalau di Bukhari kan ada syai'nya. Aku nikahkan engkau dengan hafalanmu yang ada dalam Al-Quran. Hafal kulhu bisa nikah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, udah hafal satu ayat. 2 sama bismillah kan. Digeser lagi deh, boleh sini ya. Ya, fadal. Tafassahu fil majalis ya. Kalau mau cuci tangan dulu ya. Boleh, cuci tangan dulu. Jadi kita ini teman-teman, jasad kita ini kalau nggak ada salawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum nggak sah nih orang. Kita anak haram semua. Yang kita nggak bakal diterima. Jadi Nabi Adam nggak bisa nikah. Ditinggin aja lagi, sini Musa. Ya, agak tinggiin aja. Maka orang kalau nggak punya guru, nggak punya apa, sholawat aja selamat. Tapi jangan pakai sholawat yang pakai kaifiat aneh-aneh. Sholawat karena saya dari dulu pernah diajar guru saya bersolawat, udah gitu aja. Tapi kalau udah niat macam-macam, saya nggak jamin deh ya. Antum ntar jadi bahlul sendiri tahu. Ya, kita beramal biasa aja. Belajar ilmu ini bukan mau jadi macam-macam, hanya ingin jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, aina tawaqafna ya Sidi Musa? Sidi Musa Zauqi. Safha 206. Ya, karamat ya. Ya baik teman-teman, sekarang kita masuk ke kitab Khatmul Aulia, kitab yang antum tunggu-tunggu. Kayaknya deg-degan kalau ngaji kitab ini ya. Sidi Musa deg-degan. Alhamdulillah. Ya di sepanjang kita melihat sekarang orang-orang ngaji kitab ini jarang banget ya. Paling kita dengar ada di Maroko satu majelis itu ngaji kitab ini.
jauh di Maroko. Itu pun torikot, namanya agak lucu, namanya Karkariyah. Itu cabang dari torikot Syadziliyah, Far' Alawiyah. Tapi oleh ahli torikot yang lain, saya nggak tahu karena ada salah adabkah atau salah apa, akhirnya dituduh sesat. Nah ini kadang-kadang ahli torikot ini nggak dominan torikohnya, dominan fikihnya. Orang ahli fikih kalau nggak bertorikot, hikut dan hasadnya tinggi. Jadi kalau ngelihat ada orang lebih dekat ke Allah, jadi nggak percaya. Ngelihat ada orang bertorikot lebih cakep dari dia, nggak percaya. Melihat ada orang lebih alim dari dia, nggak percaya. Ini kejadian nih sekarang. Ya, ini makanya hasadnya ulama yang fuqaha tidak arif billah itu lebih dahsyat daripada hasad orang awam. Orang awam paling hasadnya apa? Materi, ya enggak? Paling tinggi popularitas. Tapi kalau orang alim, hasadnya bawa ayat, bawa nama Allah, bawa simbol fatwa, sesat menyesatkan, nauzubillah ini. Ya hati-hati, terantum nih bakal disesatin nih. Ya, aneh disesatin orang itu udah biasa. Tapi antum suat nanti disesatkan. Harus belajar thariqah malamatiyah ya, biar biasa dibantai orang, biasa dibully gitu. Itu thariqah malamatiyah itu. Malamatiyah itu girang kalau dibenci orang. Malamatiyah itu setiap kali dia dicaci maki orang, dalam hatinya dia mengatakan, alhamdulillah, nggak ketahuan. Itu malamatiyah tuh. Senang dia. Bahkan kadang berulah. Rambut diwarnain, kadang nunjukin nggak sholat depan orang, pada dia sholat. Nunjukin pakai anting. Kuat nggak antum tuh ketemu yang begitu? Ini kan ada sebagian yang saya bawa nih. Pasti dalam hatinya bertanya terus tuh. Galau, ini benar nggak sih? Nah itulah yang dialami Nabi Musa. Kan udah ada yang saya pertemukan dengan malamatiyah. Dalam hati itu berkecamuk tuh tiap hari kalau kita pelototin tuh ya. Berkecamuk, ini benar nggak sih? Ini guru saya Ar-Razi Hasim ini soheh nggak nih? Katanya dia punya guru, kok gurunya lebih aneh lagi gitu. Kalau pakai begini-gini kan biasa, antum nggak ada syak karena aneh. Ya, paling syak sama orang yang masih nggak percaya mata tasawuf aja kan. Tapi kalau udah ketemu yang antingan gimana? Hati itu mulai curiga nih, kayaknya iblis ini ya, nyamar gitu. Apalagi ntar kalau dia ngomong-ngomong alam rohani, bengong loh. Orang antingan kok ngomong ma'rifat mulu. Nah mulai iya enggak, gitu terus. Nah itu namanya sorihul iman. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, di dalam kepalaku banyak yang bertanya. Kadang kejawab, kadang enggak. Benar enggak? Apa kata Nabi? Dzaka sorihul iman. Itulah yang disebut sorih. Iman yang punya gejalanya nyata di kepala. Belum dibawa ke malamatiyah aja udah sering nanya-nanya dalam hati kan, masa sih ya? Ya. Taib. Biasanya antum dengar orang ngaji tasawuf, orang tua-tua gitu ya. Aki-aki gitu ya. Ya pantas begitu. Emang idealnya yang ngajar tasawuf, yang bertasawuf orang tua-tua. Tapi kan Allah menyebutkan lewat lisan Nabi. Ada sab'atun yazillumullah yawma la zilla illa zilluh. Masih ingat enggak hadis? Jadi ilmu kita yang tinggi-tinggi ini basicnya semuanya di hadis-hadis yang biasa kita dengar. 7 golongan yang Allah beri zil. Apa zil? Naungan. Zil secara harfiah deh, enggak usah terjemahin maknawi. Naungan. Tuh antum dapat naungan ya, berarti ada asma di situ. Ada sifat di situ. Ketika tidak ada lagi yang menaungi, di mana itu? Di akhirat. Tapi kalau versi saya bukan di akhirat aja, mulai dari kubur. Mulai dari kubur itu. Nomor 3-nya apa? Di beberapa hadis beda nomor ya. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam taat kepada Allah. Bukan berarti dia nggak maksiat. Ya, antum punya maksiat masing-masing lah. Ya, simpan-simpan aja rahasia itu. Gak usah cerita-cerita ke orang. Ya. Benar kita punya maksiat? Punya semua. Mulai dari maksiat mata, tangan, kaki, lidah sampai ujung kaki. Yang penting nggak mujahir, tidak ember terhadap maksiat yang kita buat. Ya, selama kita tutup Allah, kita minta Allah yang Maha Sattar, yang Maha menutupinya di sisinya. Yang penting. Ini beda orang yang mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah. Kalau kenal Allah, minta ditutup itu di sisi Allah. Kalau orang awam minta ditutup di sisi makhluk. Kalau antum ditutup di sisi makhluk, selamat sampai mati. Masuk kubur udah nggak selamat. Tapi kalau minta ya Allah tutuplah dosaku, hapuslah dosaku di sisimu, baru di sisi makhlukmu. Gitu cara doanya. Allah masturni indaka wa inda khalqika. Gitu kalau mau nambahin. Ya Allah mastur auratina bisitrikal jamil indaka thumma inda khalqika. Ya Allah tutup aib kami di sisimu, kemudian di sisi makhlukmu. Gitu kalau mau berdoa ya. Ya. Kalau Allah sudah tutup, otomatis makhluk bakal tahu nggak? Yang bakal tahu. Jadi sebenarnya sisi Allah itu cukup. Gitu. Ini kan matanya menyimpan macam-macam nih ya. Ini kalau diterawang kan macam-macam. Lo bisa nerawang.
Ada ilmunya, ilmu sotoy, ilmu sok tahu. Udah nggak usah horor, santai aja ya. Saya nggak akan baca-baca antum, karena saya nggak bisa baca. Yang bisa baca hanya Allah. Ya, hanya bisa baca Allah. Kalau ada orang ternyata bisa baca sesaat, 2 saat, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, berarti dia lagi diizinkan Allah, lagi diuji, ujian. Dia asik nggak baca aib orang? Kalau dia lolos, dia akan bilang, ya Allah, tolong cabut ini ilmu membaca aib orang. Ya, berat itu.